Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Para pemirsa sekalian, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan podcast kita. Alhamdulillah motivator kita, Pak Rahmat, sudah ada di tengah-tengah kita. Kita lanjutkan. Insya Allah pada hari ini kita akan menyampaikan yaitu tentang masalah kreativitas. Jadi kreativitas itu adalah salah satu keterampilan sosial ya. Kadang-kadang disebut soft skill ya. Yang kata para ahli, jadi pengaruhnya terhadap kesuksesan itu sekitar 85%. Oleh karena itu memang kita harus punya kebiasaan atau kemampuan berkreatif. Ya. Nah insya Allah nanti Pak Rahmat akan menjelaskan antara lain mengapa kreativitas itu perlu kita pelajari. Ya. Mengapa kreativitas itu punya peran penting untuk menjadikan orang menjadi sukses. Baiklah Pak Rahmat ya. Mangga Pak Rahmat sampaikan pada pemirsa kita betapa pentingnya kreativitas. Mengapa kreativitas itu sangat penting bagi kita semua? Mungkin bagi semua profesi ya, bukan hanya profesi usaha atau dagang, tapi dalam bidang-bidang lain pun termasuk para politisi yang memang harus kreatif kalau memang ingin bisa berkembang dengan cepat. Mengapa Pak Rahmat? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas ya tentang kenapa kita penting menguasai sebuah skill, yaitu kreativitas. Ya, saya mengatakan kreativitas itu salah satu faktor bagaimana kita itu bisa meraih sukses. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar itu semuanya diawali oleh kreativitas. Ya sebutlah misalnya Apple yang didirikan oleh Steve Jobs yang banyak mengeluarkan berbagai produk yang luar biasa. Ada iPhone, ada iPod, iPad, ada iMac dan sebagainya. Dan itu produk-produk yang sangat luar biasa dan semua itu diawali oleh sebuah ide. Nah, sebagai contoh yang menarik cerita tentang iPod. Meskipun sekarang iPod sepertinya pamornya sudah mulai turun, tapi iPod itu cukup mewarnai industri, mewarnai industri elektronika. Termasuk adanya podcast itu diawali dengan iPod. Jadi sebenarnya podcast itu definisinya itu podnya itu dari iPod, cast itu siaran. Jadi podcast itu siaran untuk iPod. Jadi podcast itu aslinya audio Pak, bukan video seperti ini. Jadi memang podcast itu kan untuk mendengarkan audio. Nah, idenya dari mana? Datang sebuah produk yang disebut dengan iPod. Ya, Steve Jobs itu semasa mudanya senang mendengarkan musik. Nah, zaman itu ada yang disebut dengan Walkman. Mungkin Bapak mengenal ya Walkman. Zaman saya masih mengenal. Saya remaja itu masih menggunakan Walkman. Beda ya mungkin dengan adik-adik kita, ya, termasuk tim di sini. Mungkin belum tahu apa itu Walkman itu. Ya, nggak tahu apa itu Walkman. Walkman itu ya sebuah, mungkin bagi remaja ya, bagi para pemuda yang nggak tahu apa itu Walkman. Walkman itu sebuah alat pemutar pita kaset yang portable. Ya besarnya kira-kira lebih besar sedikit lah dibanding HP ya. Di mana di sana dimasukkan kaset dan kita bisa dengar. Nah, zaman dulu teknologi kaset itu satu kaset hanya bisa memuat sekitar kurang lebih 10 lagu. Paling banter 12 lagu. Kalau lagunya pendek-pendek bisa 15 lagu. Jadi sangat pendek. Nah, seringkali dengan teknologi Walkman juga itu kan banyak mekanisnya. Itu banyak masalah. Akhirnya si Steve Jobs itu dia kesal dengan Walkman itu dan dia buang. Sampai dia memikirkan sebuah ide bagaimana cara mendengarkan musik yang lebih enak, yang lebih nyaman. Muncullah yang disebut dengan ide ya, mulai dengan dari ide iPod, di mana bisa menyimpan ribuan lagu dalam sebuah alat yang sangat kecil. Saya pernah punya iPod
termasuk generasi-generasi awal itu sangat kecil Pak, mungkin sekitar sebesar ini. Bisa 2 ramu ya. Ya, tapi itu bisa menampung ribuan lagu. Nah, apakah lagunya bajakan? Nah, tidak. Jadi mereka juga sudah muncullah ide yang lain, yaitu tentang bagaimana mempengaruhi industri lagu. Jadi orang yang memutar lagu di iPod itu dia membeli Nah, sama dengan lisensinya. flash disk, nggak bisa itu. Beda Pak, iPod Beda. itu pemutar, Oh, oke. pemutar lagu bisa langsung keluar suaranya aja seperti kita Hmm. memutar lagu di HP sekarang. Hmm. Nah, dulu mah ada yang disebut dengan iPod khusus untuk memutar lagu. Dan lagunya bisa diambil langsung di iTunes, Pak. iTunes itu istilahnya marketplace-nya lagu. Hmm. Jadi kita bisa membeli lagu melalui iTunes. Nah, itu dari mana datangnya? Dari ide. Dan berbagai banyak produk, bahkan produk yang kita lihat selama ini itu semuanya berasal dari sebuah ide. Nah, kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide. Hmm. Nah, jadi dari sana bisa dilihat ya, ide itu adalah sebuah potensi yang akan menghasilkan uang karena memberikan manfaat bagi banyak orang. Jika ide ya dimanfaatkan dengan baik, memberikan manfaat bagi banyak orang, maka itu akan menghasilkan uang, akan menghasilkan nilai ekonomi yang jelas kan bagi karyawan misalnya. Dia punya ide-ide bagus yang disumbangkan kepada perusahaannya, maka dia memberikan kontribusi kepada perusahaan tersebut. Bagi pengusaha, jelas dia akan membutuhkan ide-ide. Mulai dari ide produk, contoh kayak tadi, ide adanya iPod. Kemudian ada ide marketing, ide konten, ide judul video, ide judul artikel, ide e-book, ide video, ide produk, berbagai produk, semua berawal dari ide. Kemudian ide proses, ide sistem dan sebagainya. Semua berawal dari ide. Semakin banyak ide yang bisa kita hasilkan, maka bisnis kita bisa maju. Dan kemampuan kita menghasilkan ide itu modal ya, modal yang sangat penting supaya kita itu tidak mudah menyerah. Karena orang menyerah itu pada dasarnya sudah nggak ada ide lagi. Saat punya ide, ini coba lagi. Punya ide baru, coba lagi sampai menemukan ide yang berhasil. Nah, jadi ada yang mengatakan ya seorang trainer bahwa ide itu adalah uang. Lebih tepatnya, ide itu adalah potensi uang. Nah, kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide. Jadi jelas di sini bisa kita lihat bahwa ide itu, ya kreativitas itu, kemampuan menghasilkan ide, itu adalah sebuah skill yang sangat penting bagi kita yang mau sukses. Begitu, Pak. Nah, ini masalahnya, apakah kreativitas itu adalah sebagai satu bakat ya? Atau memang setiap orang itu sama punya kemampuan kreativitas? Awalnya saya juga berpikir kalau kreativitas itu bakat. Hmm. Karena mungkin persepsi kita, kebanyakan orang ya, persepsi kita berkaitan dengan kreativitas itu salah persepsi. Sebenarnya Bapak udah nyinggung tadi, kreativitas itu aplikasinya ke berbagai bidang. Tapi selama ini banyak orang yang mengira kreativitas itu hanya di bidang seni. Padahal kreativitas itu di segala bidang. Awalnya saya itu menganggap bahwa kreativitas itu bakat. Hanya orang-orang tertentu yang kreatif yang bisa menghasilkan ide-ide. Sampai saya waktu kuliah ternyata ada mata kuliah kreativitas. Hmm. Dan saya ikut kuliah itu ya. Dan akhirnya bisa memahami mungkin waktu itu jadi sama dosen dijelaskan tentang apa itu kreativitas. Ya ternyata kreativitas itu bukan sebuah bakat. Artinya itu adalah sebuah skill. Nah, kalau demikian berarti kreativitasnya kan bisa dipelajari gitu ya? Betul. Jadi kreativitas itu sangat bisa dipelajari oleh semua orang memang yang mau belajar. Ya. Nah, kira-kira gimana tuh belajar kreativitas supaya kita menjadi orang kreatif ini? Inilah bahasan yang akan kita bahas di video ini. Hmm. Oke, jadi kreativitas itu adalah sebuah skill ya. Mungkin kita definisikan dulu sejak awal. Karena banyak orang yang juga salah definisi Pak tentang kreativitas. Ada yang menganggap kalau orang yang pandai membuat sesuatu disebut kreatif. Ya banyaklah orang, oh sih dia kreatif, bikin anu, bikin anu, bikin anu. Kemudian
Di media juga sama. Orang yang pandai membuat sesuatu disebut dengan kreatif. Sebenarnya saat kita menghasilkan sesuatu itu dua hal. Ada yang sebut dengan keterampilan, ada yang sebut dengan kreativitas. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau kreativitas itu di tataran pemikiran, menghasilkan ide. Kalau keterampilan, mewujudkan ide tersebut. Mana yang lebih penting ya? Keduanya penting. Punya ide saja tidak diwujudkan ya percuma. Tapi kita punya keterampilan, tidak punya ide, itu juga tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Saya pernah diskusi ya dengan seseorang yang cukup ngerti di bidang industri. Nah, sebenarnya hasil-hasil karya kerajinan khas Indonesia itu, kerajinan-kerajinan tangan Indonesia itu punya nilai estetika yang sangat bagus. Jadi kalau di pameran-pameran itu sangat menarik minat orang. Suka dengan keterampilan-keterampilan kerajinan dari Indonesia. Tapi makin lama, kalau orang Indonesia itu ikut pameran internasional, permintaannya turun. Nah, ya saya diskusi ya dengan orang tersebut, kenapa kok permintaan terhadap kerajinan dari Indonesia itu kok turun? Padahal kualitasnya bagus. Kualitasnya sangat bagus. Ternyata salah satu penyebabnya itu karena barang-barang yang diproduksi oleh para pengrajin itu monoton, Pak. Gitu-gitu aja, tidak kreatif. Tidak ada ide-ide, desain baru, bentuk baru, warna baru, itu nggak ada. Gitu aja, biasanya gitu ya gitu. Iya, iya. Nah, itu karena kurangnya kreatif. Mereka punya keterampilan, tapi kurang kreatif. Akhirnya hasilnya tidak maksimal. Iya. Kreatif juga, kalau tanpa diwujudkan, itu hasilnya kurang maksimal juga. Sebenarnya orang kreatif dengan orang terampil itu bisa terjadi di satu orang, bisa juga beda orang. Itu nggak masalah. Saya punya keterampilan cukup kreatif menghasilkan ide-ide artikel. Kebetulan saya bisa nulis artikel. Dua-duanya bisa saya lakukan. Tapi sebenarnya tidak harus gitu. Kalau di sebuah perusahaan, kita bisa membagi tim. Ada tim kreatif, ada juga tim yang produksi. Itu dua orang yang berbeda dengan skill set yang berbeda. Nah, kita sekarang akan bahas tentang kreativitas. Jadi, simpelnya apa sih kreativitas? Kreativitas itu adalah kemampuan menghasilkan ide. Itu sederhananya. Ya. Ada orang mengatakan kan keterampilan itu dibagi dua ya. Ada keterampilan teknis yang disebutkan hard skill dan ada keterampilan non teknis yaitu soft skill ya. Kreativitas itu ada keterampilan non teknis ya atau soft skill ya. Jadi sama-sama keterampilan tapi mungkin akan beda cara pelatihannya gitu ya. Jadi kalau pelatihan untuk yang teknis itu biasanya dengan adanya repetisi terus-terusan gitu ya, dalam jangka panjang ya. Barangkali kalau keterampilan non teknis model kreativitas itu agak beda barangkali ya. Pada dasarnya ada perbedaannya, ada juga kesamaan. Kalau namanya pengulangan, baik itu skill, ya soft skill maupun hard skill sama, membutuhkan pengulangan. Yang berbeda ya di tatarannya. Kalau hard skill kan lebih ke fisik, lebih ke tangan, ke kaki atau ke tubuh kita, atau ke pembicaraan kita. Tapi kalau soft skill, kreativitas, yang diperlukan itu adalah dalam tataran pikiran. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita supaya kreatif, kalau dibahas semuanya itu sangat panjang. Tapi saya akan berikan di sini Pak beberapa 5 strategi. 5 strategi supaya kita lebih kreatif. Dengan 5 strategi ini, insya Allah kita akan lebih kreatif. Apalagi jika kita memahami teknik-teknik kreativitas. Nah, apa sih 5 strategi tersebut? Yang pertama itu dimulai dari mindset. Langkah pertama itu selalu di mindset. Banyak orang yang tidak menghasilkan ide karena mindsetnya yang mindset negatif. Oh, saya tidak kreatif. Nah, itu kan sebuah mindset. Mengatakan bahwa dia itu kreatif. Jadi hal pertama yang penting untuk bisa kreatif itu justru diawali oleh mindset. Harus percaya diri bahwa kita itu semua kreatif. Bapak bisa kreatif, saya bisa kreatif. Ya.
adik kita ini juga bisa kreatif. Semua orang bisa kreatif. Percaya diri. Meskipun sekarang kita belum tahu caranya. Tapi bisa dipelajari. Kalau saya belajar, saya akan bisa. Jadi langkah pertama adalah benahi mindset kita bahwa kita itu bisa kreatif. Kemudian kita juga perlu memfokuskan kita itu ke prosesnya dulu. Yang penting prosesnya, bagaimana kita menghasilkan ide-ide. Jangan dulu melihat hasil. Seringkali, oh orang lain dia bisa menghasilkan ide yang hebat, ide yang brilian. Kok saya enggak? Nah, jangan dulu melihat itu. Kalau kita baru belajar, ya nggak apa-apa. Yang penting proses dulu. Proses menghasilkan ide. Orang lain yang bisa menghasilkan ide yang brilian, itu juga melalui proses. Mungkin melalui proses panjang. Nah, bagi yang pemula, ya nggak masalah. Sekarang ide-ide kita belum bagus. Ya terus saja kembangkan. Suatu saat kita akan menemukan ide yang brilian. Dan kita juga harus berani terhadap kegagalan. Jadi kalau punya ide, coba. Punya ide, coba. Gagal nggak masalah. Nah, itu yang pertama, Pak. Jadi yang pertama itu kita membangun mindset yang positif dulu. Mindset positif, ya. Percaya diri. Ya. Percaya diri dan berani mengambil resiko. Yang kedua, kita gabungkan permainan dan humor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keseharian kita tuh jangan serius terus, Pak. Jangan segala sesuatu dianggap serius. Masukkan humor, permainan, game ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Karena di saat pikiran kita yang gembira, yang senang, yang bahagia, itu akan mengurangi stres. Pikiran kita lebih tenang dan pikiran kita akan bekerja lebih optimal dibandingkan saat kita sedang stres, saat kita sedang takut, saat kita sedang khawatir, pikiran kita tidak akan maksimal. Jadi ya usahakan pikiran kita itu bisa happy, itu bisa gembira. Caranya gimana? Ya masukkan, jadi unsur humor dengan unsur permainan itu masukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak semuanya bisa kita dijadikan humor. Ya, kalau dalam saat beribadah ya itu nggak bisa. Tapi dalam kehidupan yang lainnya, dalam bekerja misalnya, dalam acara seperti ini, atau dalam hal yang lain, ya masukkan, nggak masalah. Supaya apa? Itu akan membangkitkan kreativitas. Ya, jadi membiasakan diri kerja itu jangan terlalu serius gitu. Betul, ya. Pak. Oh, harus ada variasi gitu ya. Harus ada variasi. Jadi sekali-kali dicandain. Kadang ada juga yang mengatakan, cobalah bikin ide gila itu. Model Bapak pernah ikut itu dengan teman-teman di ITB lah. Di sana itu kalau rapat itu orang itu tidak duduk diam, Pak. Sebagian mah keliling-kelilingnya jalan-jalan gitu. Jadi Bapak tanya kenapa kok jalan supaya relax Pak katanya. Jadi ide itu mudah masuk katanya. Betul sekali. Ya. Bahkan sekarang tuh belum banyak sih, tapi sudah mulai yang menerapkan suasana kerja itu nggak kaku, Pak, dengan meja di depan komputer, ada kursi meja, ya kursi untuk kursi komputer. Sekarang tuh ada beberapa perusahaan, kalau nggak salah termasuk Google, ruang kerjanya tuh enjoy aja, Pak. Bahkan kursinya bebas, mau rebahan juga boleh. Ada kursi yang istilahnya sambil nungging, sambil telungkup, sambil gimana, bebas lah. Kerjanya gimana, terserah. Mau masuknya kapan, terserah. Yang penting karyawannya tuh enjoy, tapi mereka lebih happy dan ide-ide kreatifnya muncul. Jadi saya juga ada beberapa orang yang ngasih tahu, ya menasihati seorang pebisnis yang sukses, jadikan karyawan itu bahagia, karyawan itu enjoy, nanti hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Termasuk misalnya menyediakan konsumsi lah. Itu udah dibagikan dibungkus-bungkus, Pak. Sediakan aja di meja gitu. Betul, ya. Ambil sendiri dan waktunya share kapan saja, nggak usah buat bareng-barengan. Nggak usah diatur, gitu. Mau ngopi kapan saja, ngopi lah. Gitu. Jadi yang kita tuntut dari karyawan itu bukan berapa lamanya dia kerja, tapi berapa banyak kontribusi yang berikan. Kalau kerjanya sedikit tapi kontribusinya besar, ya kenapa tidak? Gitu. Kalau dia santai tapi memberikan kontribusi, kenapa tidak? Ya memang tidak semua orang belum siap untuk itu. Nah itu yang pertama, dibuat supaya kerja itu ya tidak terlalu serius tuh ya. Betul. Campur dengan permainan, dengan humor dan sebagainya. Ini yang keduanya apa tuh? Yang selanjutnya?
Yang ketiga, tadi kan yang pertama mindset, mindset. yang kedua masukkan unsur humor, Ya, yang ketiga kita harus terlibat dengan pengalaman baru dan peluang belajar. Nah, yang menarik kan Apple, kita kembali ke Apple. Apple itu kan industri teknologi ya Pak, HP dan komputer. Itu Apple. Tapi kalau kita belajar ke si pendirinya, Steve Jobs, yang dia pelajari itu bukan hanya teknologi, dia mempelajari yoga di India. Dia mempelajari kaligrafi. Mungkin kalau sekilas nggak ada hubungannya gitu. ya, Tapi justru itu memberikan peran yang sangat besar terhadap keberhasilan Apple. Lihat desain produk Apple. Kan bagus-bagus, Pak. Karena dari segi awal orang itu dia sudah memahami desain. Jadi gabungan teknologi dengan desainnya akan menghasilkan produk yang luar biasa. Kemudian ketenangan berpikir, bagaimana cara kerja fokus dan sebagainya, itu didapatkan mungkin dari pelajaran yoga tadi, dari Steve Jobs itu. Jadi artinya kita perlu mengembangkan pengalaman baru dan peluang belajar. Ya meskipun mungkin misalnya Bapak kan bergerak di bidang pendidikan, bisa didorong Pak karyawan-karyawannya untuk melebarkan pengalamannya, peluang-peluang pengalaman yang di luar di bidang pendidikan. nah ini Menteri Pendidikan kita yang baru ya membuat konsep mengenai Merdeka Belajar, Pak. Jadi Merdeka Belajar itu di kampus itu tidak terus-terusan belajar di kampus, Pak. Jadi 3 semester itu belajar di luar kampus, ya. Di luar kampus itu tidak usah dalam mata kuliah yang sama dengan yang di kampusnya, ya. Boleh ngambil yang lain, ya. Misalnya orang yang belajar ekonomi boleh ikut kuliah di Fakultas Kedokteran, Pak, ya. Jadi tujuan mungkin karena Pak Nadiem itu seorang pengusaha juga, gitu, ya. Jadi dia juga mungkin berpikir dalam dunia usaha itu memang orang itu perlu ada variasi ya pengetahuannya. Tidak hanya satu jenis saja, tapi dengan tahu yang lain dia juga akan tahu bahwa ada ide-ide lain barangkali atau cara-cara yang lain yang lebih bagus. Sehingga mahasiswa itu punya pengayaan pikiran, punya pengayaan ide itu. Dan ini akan menumbuhkan kreativitas. Kreativitas, ya betul. Jadi dari berbagai konsep apa yang dikatakan oleh Pak Menteri kita, saya itu banyak setuju sebenarnya. Ya, Meskipun ada hal-hal yang kurang setujunya juga ada. ya, Tapi untuk hal ini sangat setuju. Jadi memang perlu dikembangkan sistem pendidikan kita itu ke siswanya lebih enjoy. ya. Jadi jangan tertekan. Anak-anak belajar itu jangan tertekan, tapi lebih enjoy. Meskipun menjaga tetap disiplin. Kemudian ini membuka peluang baru. Emang di ITB dari berapa tahun yang ini ya, mungkin dari semenjak saya juga sudah mulai Pak. Jadi si siswa itu disuruh ngambil mata kuliah di luar, bahkan di luar fakultas. Ya. Oh gitu ya. Memang udah ada sejak dulu. Ya tujuannya ke sini. Jadi untuk membuka wawasan, untuk membuka wawasan supaya salah satunya ini pikiran kita tidak hanya fokus. Nah kombinasi fokus kita dengan ilmu-ilmu dari luar itu yang akan menghasilkan ide-ide yang luar biasa. Ya. Jadi fokusnya itu 6 semester di jurusan masing-masing, di prodi masing-masing. Nah yang 3 semester itu di luar ya. Jadi memang jadi wawasan jadi luas Pak. Betul, Ya. bersekali. Tahu apa yang dikerjakan oleh orang lain tuh, meskipun sedikit. Mudah-mudahan ya kalau kurikulum ini diterapkan, yang dikhawatirkan itu nanti ganti menteri ganti lagi. Iya. Itu yang dikhawatirkan itu. Meskipun sekarang kemungkinan pelaksanaannya itu mungkin sedikit kacau ya. Namanya juga sistem baru. Pasti itu akan kacau. Tapi itu terus dibenahi, terus dijalankan ya saya sendiri sangat setuju. Yaitu jadi cara ketiga itu biarkan pikiran kita tuh berkembang. Nah, ide Pak Menteri itu sangat bagus dan kita bisa terapkan juga pada diri kita nih. Sekarang kan saya sudah lewat nih belajarnya. Gimana? Ya kita aja yang praktek. Misalnya kita punya hobi baru. Misalnya kita mempelajari buku atau video yang di luar bidang kita. Nah, sekarang kan belajar itu sangat mudah Pak. Di YouTube aja ilmu itu sangat banyak, ya, sangat banyak.
Meskipun fokus saya misalnya di bidang internet marketing, tapi saya suka belajar juga di luar internet marketing. Saya membuka hobi baru, misalnya. Kebetulan saya penggemar sepak bola. Tapi bukan hanya sepak bola yang saya tonton. Saya juga belajar Pak bagaimana taktik dan strategi sepak bola. Kan gak ada hubungannya nih dengan bisnis saya. Tapi ini membuka wawasan, membuka kreativitas. Bahkan dari taktik dan strategi sepak bola itu bisa diterapkan juga dalam bisnis. Iya. Tapi sungguhnya dalam bidang pendidikan juga kreativitas itu di satu sisi memang bisa mengembangkan ya katakan wawasan dan keilmuan. Tapi di lain sisi dia juga termasuk sekarang itu pintar-pintar Pak ya. Kalau disuruh membuat makalah tidak memikir sendiri, ambil makalah orang lain kemudian dipaparasi ya. Nah, jadi ada perubahan-perubahan sedikit gitu ya. Jadi kerjanya tidak terlalu banyak. Tapi sebenarnya itu kreativitas juga gitu. Nah, di dalam industri itu, dalam sebuah pekerjaan, itu perlu ada keseimbangan antara kreativitas dan sistem. Iya. Balance. Sistem itu apa? Kalau sistem itu ibaratnya bagaimana caranya supaya kendaraan kita itu berada di jalurnya. Iya. Itu sistem. Iya. Tapi kita juga perlu kreativitas ya untuk menghasilkan ide-ide baru, untuk menghasilkan sebuah terobosan. Keduanya harus berjalan dengan seimbang. Nah, bagaimana caranya kita itu menyeimbangkan itu antara menjalankan sistem dan kreativitas. Nah, ini kalau dibahas panjang lagi, Pak. Ya. Mungkin kita bahas ke yang Keempat. sekarang itu keempat. Keempat. Nah, yang keempat itu saya sebut dengan experimental mindset. Jadi, kita harus punya mindset berani mencoba dan berani gagal. Konsekuensinya berani mencoba, berani gagal. Ya sebagai contoh lah, kalau bagi saya sebagai seorang internet marketer, misal saya membuat sebuah media promosi, misalnya saya membuat gambar promosi. Apakah gambar promosi saya ini akan langsung berhasil? Saya nggak tahu, Pak. Ya. Tidak pernah ada yang tahu. Meskipun saya jago copywriting, meskipun saya jago desain, tapi tidak ada jaminan bahwa gambar saya itu pasti berhasil. Satu-satunya cara supaya tahu ya saya coba. Saya sebarkan, jika perlu masang iklan, di sanalah bisa dilihat ternyata materi promosi saya berhasil. Ternyata promosi saya gagal. Nah, kalau gagal ya buat lagi yang baru. Kalau gagal buat lagi yang baru. Sehingga dengan cara kemauan kita bereksperimental, ya bereksperimen, disinilah kita bisa menemukan ide-ide yang brilian. Jadi perlu keberanian. Dan jangan diratapi dengan kegagalan. Wah, saya sudah ngiklan, tapi rugi. Ya, itu bagian dari bisnis. Saya sudah capek-capek promosi, membuat konten, disebar kemana-mana, kok gagal? Nah, kita harus terima dengan baik. Kalau kita tidak menerima kegagalan ini, justru ini akan menghambat kreativitas kita. Jadi berani mencoba, berani gagal. Itu ada peribahasa Latin, Pak Rahmat ya, yang bunyinya itu fortis fortuna adiupat. Jadi keberuntungan itu selalu memihak pada orang-orang yang berani, Pak. Betul. Ya. Sebab orang berani itu ya berani mencoba, berani memulai gitu ya. Akhirnya dia itu bisa menanggulangi masalah dan tahu cara-cara yang baru gitu. Ya, enggak. Nah, Selanjutnya masih ada. yang kelima. Kan kita ada 5 strategi. Ya. Yang kelima adalah strateginya kita menumbuhkan jaringan, networking, kolaborasi dengan individu-individu yang kreatif. Bahkan kalau menurut saya juga yang tidak kreatif juga nggak apa-apa. Artinya kita kembangkan. Seringkali apa yang tidak terpikirkan oleh kita, terpikirkan oleh orang lain. Ya. Seringkali kita tidak tahu, orang lain itu tahu. Seringkali menurut kita itu bagus, menurut orang lain jelek. Sebaliknya, seringkali yang menurut kita itu jelek, ternyata menurut orang lain bagus. Nah, dengan kita memperluas jaringan, ketemu dengan orang-orang, baik dalam satu bidang dan yang di luar bidang, itu akan memperkaya wawasan kita. Dan akan banyak ide dan inspirasi baru yang kita terima. Jadi strategi kelima itu ya, kalau dalam sederhananya, kita harus lebih gaul. Dengan gaul kita akan mendapatkan berbagai ide baru lagi.
Zaman sekarang itu kolaborasi itu makin lama makin penting ini ya. Betul. Sebab dengan kolaborasi, pertama kita tidak usah menggunakan waktu terlalu banyak gitu ya. Dan yang kedua bisa mengelola hal-hal yang besar ya. Kalau seorang pengusaha yang memproduksi, yang menjual gitu ya, itu berat ya. Tapi sekarang kan banyak perusahaan hanya mendagangkan saja, yang produksi ya, yang dagang gitu ya. Dengan demikian maka hasil dua-duanya itu akan meningkat ya. Yang produksi makin baik produknya, yang dagang ya makin luas perdagangannya ya. Mungkin bisa disimpulkan secara keseluruhan di mana tentang kreativitas ini, Jadi Pak. intinya kreativitas itu sangat penting. Apapun profesi kita. Bagi seniman jelas penting, bagi pebisnis jelas penting, bagi karyawan jelas penting, apapun profesi kita. Bahkan seorang ibu pun perlu kreativitas supaya anaknya nggak bosan makannya. Ya. Itu juga butuh kreativitas. Yang kedua, bahwa kreativitas itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Saya sudah membagikan 5 strategi ya. Jadi yang pertama tentang mindset, percaya diri saja bahwa kita itu bisa kreatif. Yang kedua, ya mungkin kita hidup lebih enjoy ya dengan memasukkan permainan dan humor. Yang ketiga, kita terlibat dengan pengalaman baru, mau memperluas wawasan. Dan yang keempat, kita berani menerima kegagalan dan berani mencoba. Dan yang kelima adalah menumbuhkan jaringan. Nah, sebenarnya di luar 5 strategi ini ada teknik-teknik lain, Pak. Nah, ini lebih teknis. Ya mungkin kalau dipelajari di sini, ya ini sangat panjang ya. Ada teknis, ada yang kalau saya bagi 2 sih, teknis itu ada yang sistematis. Memang secara sistematis bagaimana caranya kita itu bisa menghasilkan ide-ide yang brilian. Ada juga yang disebut dengan intuisi. Nah, mungkin ini tidak akan cukup Pak dibahas di sini. Tapi kalau yang mau lebih jauh Pak bisa mempelajari di salah satu e-book saya. Saya punya e-book berjudul The Creativity Power, di kekuatan kreativitas. Mungkin nanti linknya akan saya sertakan di bawah video ini. Ya. Oke, begitu Pak. Baiklah, pemirsa sekalian, itulah tayangan kita atau podcast kita pada hari ini tentang pentingnya kreativitas. Kreativitas itu bukan bakat, setiap orang bisa mengembangkannya asal mau memulai ya. Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW kreatif, tidak pintar tapi cerdas ya. Sekolahnya itu bukan di sekolah formal, tapi di sekolah kehidupan ya. Langsung praktek, dan beliau itu memang terkenal sebagai orang yang cerdas ya. Nah, oleh karena itu mari kita berusaha menjadi manusia yang kreatif, berani memulai, berani mencoba. Insya Allah apa kita melangkah, kita sudah mendekati pada tujuan, meskipun baru satu langkah. Dan biasanya langkah pertama itu akan dilanjutkan dengan langkah kedua dan seterusnya. Mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya bagi para pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan kami sekalian berdua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.